itu harus benar-benar kita pikirkan betul gitu ya. Plus ada katakan praktikum. Praktikum itu adalah part of learning experience gitu ya. Kita pernah nggak mikir mengubah modul praktikum? Kalau menurut saya kita harus berpikir untuk demikian. Kalau di saya itu anak-anak tugas akhir, itu anak S2, bikin alat untuk praktikum anak S1. Karena saya berpikir, ini kayaknya kita perlu deh ada eksperimen ini untuk the learning experience gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan jangan kita pikirkan. Jadi ini sebenarnya satu bagian lagi dari tugas kita. Jadi bahkan seperti saya katakan, kita kuliah aja pun itu adalah learning experience yang kita harus desain dengan baik. Nah, kemudian satu lagi, managing the course. Ya, managing the course ini biasanya ruang kuliah, apa segala macam sudah ditentukan. Tapi we do not manage ourselves well gitu ya. Wah, tiba-tiba ada bentrok ini, ada bentrok itu. Yang kita kalahkan apa? Ngajarnya, biasanya betul nggak? Wah, ada rapat apa namanya tim ad hoc ini. Ya, maaf ya, Dik, hari ini saya rapat gitu ya. Jadi nggak bisa nggak bisa sampai selesai nih. Kalau menurut saya ngajar itu saya tempatkan nomor 1. Jadi saya rasanya seingat saya itu semester kemarin itu gak ada yang saya tinggalkan. Mau rapat dengan rektor juga saya bilang saya ngajar gitu ya. Loh, Bapak undang saya rapat, ini saya ngajar. Menurut Bapak mana yang lebih penting? Saya ngajar apa ikut rapat? Kalau direkturnya tanya itu ya Pak Isan ngajar aja deh. Ya. Jadi managing course ini biasanya managing ourselves gitu, betul nggak saya? Bentrok-bentrok itu kita kalahkan semua yang lain gitu ya. Nah, ini juga interacting with students. Saya biasanya kalau ngajar itu selalu datang lebih cepat dari waktunya. Nanti Ibu Bapak lihat komentar mahasiswa saya. Kenapa saya bisa berinteraksi dengan mereka? Lihat mereka lagi sarapan. Tugasnya jam 7 gitu ya. Dari situ saya tahu, oh ya, ternyata mereka sarapan beli itu hanya 2.000 nasi pakai apa gitu ya. Ternyata mereka ada mahasiswa di ITB itu yang yang ke kelas itu bawa tempat makanan gede itu, isinya ada risoles gitu ya. Ditaruh nanti temannya ngambil taruh uang. Ternyata saya lihat, saya pikir risoles itu harganya 2.000 apa-apa. Oh ternyata enggak. Berapa kalau Bapak Ibu? Juga risolesnya mahasiswa 1.000. Jadi saya ya berapa kali di kelas saya, siapa yang belum sarapan? Silakan ini, saya ingin traktir gitu. Saya pikir tadi, wah bisa 100.000, ternyata enggak, cuma 40.000, ada yang ngambil 40 orang gitu ya. Jadi ya interacting with the students. Buat saya itu penting. Bagaimana saya berinteraksi dengan mereka. Kenapa? Karena itu membuat kedekatan hati. Buat saya nomor 1 adalah saya punya kedekatan hati dengan mahasiswa saya. Oh, I'm not bribing them gitu ya. Bribing itu nyuap gitu ya. Saya traktir itu murah gitu. Saya semester kemarin itu ada mungkin 3-4 kali saya traktir mereka jualan teman-temannya. I'm not bribing them. Tujuan saya adalah lebih ke arah saya punya hubungan batin dengan mereka. Kalau kita punya hubungan batin dengan mereka, itu akan mudah sekali buat kita memotivasi mereka. Oke? Nah, jadi ini bagian yang sangat penting yang sering kita lupakan. Oh, kita datang, wah, udah keringetan gitu ya. 7:05 udah gitu ya, mana sempat lagi berinteraksi apa-apa gitu ya. Saya selalu menyempatkan untuk datang lebih pagi gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau bicara tentang menjadi pendidik profesional, at the end dari satu topik itu selalu usahakan Bapak Ibu kalau ngajar itu give a summarize. Jadi saya udah selesai bagian dosen menjadi pendidik profesional. Kalau saya menjadi pendidik profesional artinya saya
menghargai my professional development sebagai dosen. Betul nggak? Kalau saya menghargai my professional development, saya mau belajar tentang mengajar, baca-baca literatur tentang mengajar. Oke. Saya juga akan saling bertukar informasi dengan teman saya. Betul nggak? Itu kan kita lakukan with our professional development dalam bidang kita, ikut seminar segala macam. Kalau ini ya oke deh, dengan teman-teman satu prodi cerita tentang ngajar kita. Plus satu lagi apa tadi, doing continuous improvement dalam mengajar kita. Oke, jadi itu yang kita harus lakukan sebagai pendidik profesional. Oke, beberapa tantangan dalam mendidik. Mahasiswa tidak memperoleh pembelajaran yang diperlukan. Nah, ini saya ambil dari ada satu buku. Ini kata-kata ini sebenarnya kalau saya tunjukkan ini Bapak Ibu, saya sebenarnya ngambil dari internet. Nah, bahwa mahasiswa itu tidak memperoleh pembelajaran, ini dikatakan oleh Fink ini. Dia mengatakan students are not having significant learning experience. Ini dikatakan oleh pengguna lulusan kerja, dan ada satu buku yang ya banyak dibaca tentang pendidikan tinggi di Amerika. Yang nulis ini mantan dari rektor Harvard, namanya Derek Bok. Dia jadi rektor di Harvard kalau salah saya 15 tahun gitu ya, lama banget. Nah, dia menulis buku yang dia beri judul Our Underachieving Colleges. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah saya Wakil Presiden Pak Bambang Budiono nulis satu artikel di Kompas itu tentang pendidikan tinggi, dan saya lihat beliau memakai buku Derek Bok ini sebagai referensi masalah-masalah di pendidikan tinggi. Nah, kalau menurut Derek Bok ada sekian masalah pendidikan tinggi di Amerika yang setelah saya pikir-pikir, ini di Indonesia pun masalahnya mirip ya. Kemampuan komunikasi mahasiswa itu baik tulis maupun lisan itu lemah. Bapak Ibu ada yang sudah pembimbing tugas akhir? Pasti udah. Gimana Bapak Ibu lihat tulisan mahasiswa? Itu menarik. Ada yang 1 halaman cuma 2 kalimat. Ininya kata-katanya nyambung terus kayak dia ngomong. Itu enggak Bu ya? Jadi tulisannya tuh bener-bener, kalau saya tidak mengikuti kaidah penulisan tata tulis karya ilmiah gitu ya, kemampuan komunikasinya lemah. Gimana kalau dia kerja disuruh bikin technical report? Emang kayak gitu? 1 halaman cuma 2 kalimat, nggak ada titik gitu ya. Mungkin laptopnya yang bagian titiknya tuh nggak jalan gitu ya. Di print aja kemudian dikasih di pulpen titik. Nah, kemampuan komunikasi ini lemah gitu ya. Ya mungkin anak-anak sekarang kalau bicara kalau presentasi lumayan, tapi itu dari segi confident aja kalau menurut saya, dari kestrukturan itu masih kurang gitu ya. Jadi kemampuan komunikasi mahasiswa itu lemah. Kemampuan berpikir juga lemah. Kenapa? Karena kita tidak secara eksplisit mengajarkan cara berpikir. Sekarang saya betul-betul mengubah cara saya mengajar. Yang saya ajarkan adalah cara berpikir. Jadi ini juga yang membuat saya menyiapkan kuliah lama. Walaupun sudah sekian puluh kali saya ngajar. Jadi saya betul-betul mengubah. Saya mengatakan kepada mahasiswa, you are engineering students. Sebagai seorang engineers, Anda akan berhadapan dengan problem solving. Nah, yang saya ajarkan dalam mata kuliah saya, selain materi statika, selain materi strength of materials, adalah cara berpikir, problem solving skill. Jadi saya mengatakan ke mereka, kalau saya menyelesaikan masalah, ini loh garis besar saya menyelesaikan masalah. Nomor 1, saya berpikir, saya mengenali dulu masalah saya. Kalau di mata kuliah statika, mengenali masalah itu adalah dengan
mengatakan, ini ada berapa gaya yang tidak diketahui, berapa gaya yang saya harus hitung, ini tumpuannya apa. Saya betul-betul kenali dulu masalah saya.